Unmas juga, Unmas Denpasar, mungkin sebagai dosen bersama kami di Prodi Biologi. Jadi Ibu, untuk Ibu Eka, mungkin waktunya apakah sudah siap Ibu? Astungkara Bu Gong. Nggih. Kalau begitu kita bisa mulai nih untuk sesi materi yang kedua. Yang serahkan kepada Ibu Eka untuk mempresentasikan materinya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf off kamera karena jaringan bermasalah niki. Karena di Batu Risi sedang hujan, jadi agak naik turun sinyalnya kan. Nah, untuk yang sekarang jadi materi terakhir ini mungkin tadi karena sudah berat sekali ya materinya terkait akreditasi, sekarang kita santai saja karena memang saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah familiar sekali dengan alat-alat lab yang memang sudah dipergunakan secara umum seperti itu. Yang izin share screen ya. Bapak Ibu semuanya, jadi untuk materi terakhir niki itu adalah pengenalan alat laboratorium dasar. Jadi secara umum yang ada di lab fisika, kimia, dan biologi. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja dengan Bapak Ibu semuanya, sharing. Kemudian kalau seandainya ada yang kurang dari presentasi saya ini, mudah-mudahan rekan yang lain bisa melengkapi seperti itu. Jadi untuk peralatan di laboratorium dasar ini, kita sudah tahu bahwa itu adalah alat yang langsung kita gunakan atau berinteraksi langsung dengan bahan atau objek praktikum yang kita gunakan dan sifatnya itu adalah tidak merusak. Kemudian secara umum peralatan dasar ini kalau dilihat dari bahan utamanya bisa terbuat dari gelas, porselen, plastik, ataupun bahan logam. Namun sebelum saya lanjut, suara saya sudah masuk ya Bu Gunginten? Sampun, jelas sekali Bu Eka. Ya, yang lanjutkan, untuk bahan gelas, ini kemarin sudah sempat juga disampaikan oleh Pak Gusari, dia memiliki sifat khusus, yaitu tahan panas, terutama yang mereknya Pirek. Kemudian untuk bahan gelas itu dia dibuat dari campuran senyawa-senyawa yang diformulasikan itu bisa menjadi gelas borosilikat. Dia tahan terhadap kenaikan suhu yang mendadak, tapi kurang tahan terhadap senyawa alkali. Dan dibandingkan senyawa alkali, dia lebih tahan terhadap senyawa asam. Yang berikutnya itu adalah gelas soda lime, yaitu sifatnya di sini adalah sifat kaca yang tidak kusam jika dipanaskan. Kemudian yang kedua itu adalah alat-alat yang bahannya dari porselen. Nah ini ada beberapa sifat khususnya. Yang pertama dia itu tahan banget terhadap suhu yang sangat tinggi, tapi tidak tembus sinar karena diglatsir seperti itu. Lalu yang alat-alat yang terbuat dari bahan plastik. Nah, bahan ini dia sifatnya sangat beragam, tergantung dari penyusunnya. Ada yang keras atau lentur, ada yang tembus sinar, ada yang tembus pandang, ada pula yang tidak tembus sinar, seperti itu. Bahan penyusunnya itu berbagai macam, tapi biasanya terbuat dari polietilen, polipropilen, PVC, ataupun steril. Kemudian yang terakhir itu adalah dari logam. Nah ini biasanya terbuat dari besi atau kuningan. Kemudian kalau dia terbuat dari besi, itu
biasanya dia di chrome atau dilapisi nikel. Ini agar nggak cepat karatan seperti itu. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, alat yang digunakan itu bisa kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok, Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi yang alat-alat dari gelas, misalnya ini sudah familiar sekali, Erlenmeyer, Beker glass, kemudian ada gelas ukur, pipet ukur, tabung reaksi, cawan Petri, dan yang sejenisnya ya, termasuk kaca benda, penutup, kaca penutup, kemudian kaca pengaduk, OC, dan standing jar. Lalu yang berikutnya itu alat-alat dari logam tadi, yang tadi saya sudah sampaikan, bisa dari kuningan atau besi, itu termasuk kasa, klem, kemudian pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, segitiga, statif atau tang. Kemudian yang berikutnya alat-alat preparasi. Nah, ini misalnya autoclave yang seperti itu, oven, inkubator, enkas, neraca, kemudian ada vortex, centrifuge, refrigerator, kemudian ada juga yang termasuk di sini yang harus ada di lab tadi, itu adalah mikroskop ya, baik itu mikroskop cahaya ataupun elektrik. Kemudian ada juga dikelompokkan sebagai alat-alat pelengkap, misalnya rak tabung reaksi dan juga filler. Jadi itu pengelompokan alat-alat dari penggunaannya seperti itu. Nah, saya ingin men-share aja alat-alat gelas itu, contoh-contohnya seperti apa. Kemudian biasanya kita pakai alat-alat gelas ini untuk menyimpan sebagai wadah gitu, untuk menyimpan larutan atau medium, kemudian untuk pengambilannya, misalnya pada saat memindahkan larutan, seperti itu dan lain sebagainya. Ini yang paling sering kita temui di lab, yaitu Erlenmeyer Plus atau labu Erlenmeyer. Ini ukurannya berbagai macam, Bapak Ibu. Ini fungsinya itu adalah untuk menyimpan larutan atau sisa medium atau yang akan digunakan, baik padat maupun cair. Bisa juga untuk menghomogenkan larutan atau bahan-bahan yang akan kita gunakan, misalnya reaksi yang lainnya. Nah, ini ya larutan tinggal dituangkan saja ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian bisa ditutup, disumbat dengan kapas sehingga media kita tetap steril seperti itu. Yang kedua ini adalah beker glass. Jadi untuk mengingatkan beker glass juga berbagai macam ukurannya, kemudian mereknya berbagai macam. Kalau yang digambar kebetulan ini mereknya Duran. Kalau yang tahan pemanasan itu adalah Pire, seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk sebagai wadah dalam misalnya kalau membuat media dan prinsip kerjanya ini beker glass ini terbuat dari bahan kaca yang tahan panas, kemudian biasanya untuk mencampur bahan-bahan, kemudian dia dipanaskan. Jadi misalnya kita perlu melakukan pemanasan terhadap larutan, jadi beker glass ini bisa dipakai sebagai tempatnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah gelas ukur. Gelas ukur ini juga berbagai macam. Ini kalau kita mau mengukur volume suatu cairan, biasanya ini kita sesuaikan saja ini untuk mengukur volume cairan, ya bisa berupa aquades atau yang lainnya. Ini caranya kita bisa lihat, kita tentukan dengan melihat meniskus cekung yang ditunjukkan oleh cairan dalam gelas ukur. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur akurat,
kalau kita betul-betul menggunakan gelas ukur ini. Jangan hanya menggunakan misalnya ada di Labu Erlenmeyer, kan ada juga ukurannya di situ. Nanti akan beda hasilnya kalau kita ukur dengan gelas ukur dibandingkan dengan kita menggunakan ukuran di Beker Glass atau di Labu Erlenmeyer. Seperti gunanya melakukan pengukuran di gelas ukur ini. Yang berikutnya ini adalah pipet ukur ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk memindahkan suatu larutan dengan volume tertentu. Biasanya kalau kita perlu sedikit saja, kita pindahkan dari jumlah larutan yang banyak, kita pakai pipet ukur untuk mengambilnya. Prinsip kerjanya, kalau pipet ini biasanya dia dipasangkan dengan filler atau pipet pump, dipakai untuk menyedot atau memindahkan larutan sesuai dengan volume yang kita inginkan. Nah, biasanya kalau memindahkan ini, kalau kita tidak yakin dengan volume yang kita ambil di pipet ukur ini, kita bisa bantu dengan gelas ukur, biar tidak lebih, tidak kurang, begitu. Selanjutnya ini tabung reaksi, sudah familiar sekali ya. Kita gunakan untuk mereaksikan suatu zat, bisa juga untuk menemukan mikroorganisme. Kalau misalnya kita praktikum di lab, baik dengan medium padat maupun cair. Bisa juga untuk pengenceran serta uji-uji zat biokimiawi. Ini prinsip kerjanya, ini terbuat dari kaca yang tahan terhadap panas dan tekanan tinggi, jadi dia bisa dipanaskan begitu. Karena hampir di semua kegiatan laboratorium itu kebanyakan kita juga menggunakan tabung reaksi dan dia harus selalu steril. Jadi memang harus selalu disterilkan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya ini adalah cawan Petri. Cawan Petri ini atau Petri dish seperti itu biasanya digunakan untuk sebagai wadah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum, apakah itu kultivasi mikroorganisme untuk medium padat atau perhitungan kepadatan mikroorganisme dengan misalnya dalam hal ini mikrobiologi itu untuk lempeng tuang serta melakukan uji sensitivitas mikroorganisme lainnya. Bisa juga kita gunakan misalnya kita ingin menumbuhkan suatu biji biar kita bisa mengamati perkecambahannya seperti apa dengan memberikan alas berupa kapas yang dibasahi dengan air di cawan Petri ini. Nah, untuk prinsip kerjanya, itu dia terbuat dari bahan gelas atau kaca, jadi tahan juga terhadap pemanasan, karena dia harus steril juga. Kemudian kalau dalam kegiatan praktik mikrobiologi, setelah dia steril, baru media yang akan kita gunakan itu dituangkan. Nah, cawan Petri ini biasanya dia sepasang, jadi ada yang dipakai untuk tempatnya, kemudian ada penutupnya. Ukurannya pun ada yang lebih besar dan lebih kecil, jadi bisa pas dipakai untuk menutup cawan yang lebih kecil. Nah, ini juga tidak asing. Ini adalah kaca benda, objek gelas, dan juga cover glass. Fungsinya ini adalah untuk membuat preparat, begitu. Baik yang mikroskopik maupun yang bisa diamati, tapi akan lebih jelas kalau kita melihat di bawah mikroskop. Nah, untuk kaca objek atau objek gelas ini ada dua, Bapak Ibu, ada yang datar, ada yang cekung. Nah, kalau kita menggunakan objek gelas, ini harus selalu bersama dengan cover glass. Baru kemudian kita amati di bawah mikroskop. Untuk yang cekung, itu fungsinya biasanya digunakan untuk pengamatan jasad renik yang ingin mengamati pergerakannya. Misalnya, saudara Bapak Ibu ingin mengajak siswanya mengamati pergerakan paramecium, jadi akan lebih leluasa dia kalau misalnya menggunakan kaca benda yang cekung.
Jadi air tempat biakan itu berada, dia memiliki tempat khusus seperti itu. Selanjutnya itu ada kaca pengaduk. Ini fungsinya adalah untuk mengaduk campuran agar menjadi homogen. Nah, prinsip kerjanya ini biasanya terbuat dari bahan kaca sehingga dia tidak korosif. Lalu di bagian ujungnya, salah satu ujungnya itu terdapat bulatan untuk mengaduk campuran. Sehingga campuran itu menjadi homogen. Yang selanjutnya adalah jarum inokulasi atau OC. Jadi fungsinya biasanya digunakan untuk memindahkan inokulum dari satu media ke media lain. Misalnya dalam membuat biakan bakteri yang biar dia adalah satu varian begitu, jadi murni bakterinya, ini kita memindahkannya menggunakan OC. Dan sebelum dipakai, OC ini harus disterilkan, jadi dia dibakar dulu dengan bunsen sampai merah membara begitu, baru kita pindahkan medium yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada staining jar. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pewarnaan. Jadi prinsip kerjanya staining jar ini kita isi dulu dengan zat warna, maunya zat warna apa, ethylene blue ataukah yang lainnya. Baru kaca benda yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat tadi, direndam di sana untuk diwarnai dengan waktu tertentu. Lalu ada bunsen, ini adalah untuk sterilisasi jarum OC. Salah satunya, nah ini dia prinsip kerjanya itu adalah dengan api yang menyala. Biasanya ada spiritus di dalam tabungnya ini. Kemudian setelah menyala itu digunakan untuk mensterilisasi jarum OC atau tabung reaksi agar tidak terkontaminasi seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti menggunakan bunsen ini, untuk mematikannya tidak perlu ditiup, jadi nggak kayak lilin gitu. Cukup Bapak Ibu tutup kembali dengan tutupnya, jadi dia akan mati sendiri. Seperti itu. Jadi nggak usah panik, tinggal ambil tutupnya, tutup saja, apinya akan mati. Selanjutnya ini ada tabung Durham. Nah, tabung Durham ini fungsinya digunakan biasanya untuk uji reduksi gula, seperti itu. Tabung Durham ini adalah versi mini dari tabung reaksi, Bapak Ibu. Jadi diameter 7 mm, tingginya 30 mm. Nah, kalau di gambar yang di bawah bisa Ibu lihat, Bapak Ibu lihat bahwa dia ini muat dalam tabung reaksi. Jadi kalau mau menggunakan tabung Durham ini, dia dimasukkan dalam keadaan terbalik di dalam tabung reaksi. Jadi bagian yang terbuka itu menghadap ke bawah dari tabung reaksi ini. Prinsip kerjanya dalam penggunaannya, tabung Durham dimasukkan dalam tabung reaksi dalam keadaan terbalik. Kemudian hindari terjadinya gelombang udara, karena itu bisa merupakan salah satu indikator bahwa uji itu positif. Jadi biasanya tabung Durham ini digunakan untuk mengecek atau menguji reduksi gula. Lalu ada mikropipet. Kalau tadi ada pipet, ukur, sekarang ada mikropipet. Nah, ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dalam skala mikromilimeter. Jadi kalau misalnya kita betul-betul memakai reagen yang jumlahnya sangat-sangat kecil, itu disarankan menggunakan mikropipet. Nah, prinsip kerjanya ini biasanya digunakan bersama dengan mikrotip. Jadi sebelum mengambil larutan, bagian dari atas mikropipet ini ditarik, lalu diatur volumenya. Bapak Ibu mau ngambil volume berapa, kemudian ditekan kembali. Nah, baru bisa digunakan untuk mengambil larutan dengan menekannya 1 kali di bagian atasnya. Jadi kita atur dulu berapa mikron yang mau diambil larutan reagennya, baru digunakan seperti itu. Kemudian ada hemositometer. Nah,
Ini mungkin agak jarang dipakai kecuali untuk praktikum tertentu begitu. Biasanya ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel mikroba atau sel darah dalam suatu cairan atau suspensi. Jadi ada kelengkapannya di sini, ada pipetnya dan ada kamar penghitungnya di sini. Prinsip kerjanya itu harus digunakan bersama dengan skala hemositometer untuk dapat melihat ini setelah kita mengambil cairan yang akan kita hitung, kemudian kita memasukkannya di kamar penghitung yang tengah ini, yang lebih gelap, Bapak Ibu. Kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Nah, di sana nanti ada kotak-kotak kecil yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa sih sel yang ada di dalam satu kamar penghitung ini. Selanjutnya, oke, sebelum Tiang lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya atau sudah jelas? Ya, karena menurut yang Niki materinya tidak terlalu berat, sudah familiar begitu dengan alat-alat dasar yang ada di lab dasar. Bisa lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin wonten pertanyaan sejauh niki atau bisa kita lanjutkan ya? Bu Nafi, Bapak. Sudah ada chat, belum ada, berarti yang bisa lanjutkan ya. Oke, yang kedua itu adalah pengenalan alat-alat logam. Ini di slide sudah muncul begitu. Yang terbuat dari logam itu adalah kasa. Ini biasanya kawat besi untuk digunakan untuk tripod, tidak dilapisi asbes. Ini adalah untuk dasar pemanasan. Jadi biasanya dia di temennya itu adalah kaki tiga, di tengahnya diisi bunsen tadi, lalu di atasnya ditaruh kasa. Di atas kasa baru ditaruh Erlenmeyer atau beker glass untuk pemanasan. Seperti itu. Jadi untuk kasa, kemudian ini ada yang berikutnya ada klem. Jadi klem ini biasanya untuk menjepit tabung reaksi atau tabung Erlenmeyer kecil. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membantu pada saat memanaskan tabung reaksi itu. Jadi klem ini ada berbagai macam, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil begitu. Lalu ada klem boss head, jadi bentuk-bentuknya pun berbeda. Ini yang boss head ini terbuat dari besi cor dengan super kuningan, lalu celahnya berbentuk huruf V seperti itu. Dia digunakan untuk menjepit batang statif. Batang statif itu yang ini untuk menjadi stand tempat berdirinya dari tabung reaksi atau beker glass yang digunakan untuk pemanasan. Itu. Selanjutnya ada pembakar bunsen, tadi sudah saya jelaskan. Ini juga ada beberapa, tetapi yang tadi kita biasa temukan itu adalah yang seperti lampu tadi. Kalau misalnya perlu yang lebih tinggi, ada juga pembakar bunsen untuk bahan bakar LPG. Ini tingginya sampai 125 mm. Ini sebagai alat untuk pembakaran seperti itu. Jadi untuk sterilisasi. Kemudian selanjutnya ini penjepit tabung reaksi. Jadi misalnya kalau kita mau memanaskan tabung reaksi, kan tidak etis kita pegang tabung reaksinya, habis itu kita goyang-goyangkan di atas bunsen. Nah, nanti bisa panas tangannya. Nah, kita gunakan penjepit tabung reaksi atau test tube holder. Kemudian bentuknya ada bermacam-macam ya Bapak Ibu. Lalu diameternya juga berbeda-beda. Jadi ada yang diameternya bisa menjepit tabung reaksi sampai diameter 30 mm. Ada juga yang
yang dilengkapi dengan pegas baja seperti itu. Kemudian dilengkapi dengan batang besi cor yang panjangnya 62 kali 13 mm. Ini fungsinya adalah sama untuk menjepit tabung reaksi pada saat memanaskan tabung reaksi. Kemudian ini ada ring. Jadi biasanya seperti loop ya, tapi tanpa kaca. Ini terbuat dari besi, diameternya pun berbeda-beda, jadi tidak satu ukuran. Ini fungsinya adalah meletakkan corong atau labu pisah dan dipasang pada batang statif. Jadi di batang statif itu atau batang statif itu mudah-mudahan terbayang ya Bapak Ibu. Nanti akan ada gambarnya. Itu dia seperti pegangan. Kita pasangkan ringnya di sana. Baru kita taruh corong atau labu pisahnya di sana. Ini juga sama ring, tapi dia dilengkapi dengan bagian klem atau boss head untuk menjepit di batang menjepit batang dengan diameter dari 8 sampai 12,5 mm. Nah, ini untuk meletakkan corong juga sama fungsinya. Selanjutnya ada segitiga. Nah, tadi segitiga itu pasangannya adalah lampu bunsen dan juga kawat kasa tadi. Ukurannya pun berbeda-beda. Nah, ini yang statif tadi, mudah-mudahan terbayang seperti apa bentuknya. Jadi dia seperti tempat dudukan begitu. Kalau misalnya kita mau memasang ring tadi, kita pasang di bagian yang tegak ini. Statif dengan batang statif ini ukurannya pun berbeda-beda, fungsinya sama, yaitu untuk memasang klem yang tadi, sehingga dia bisa digunakan untuk membantu pada saat kita praktikum. Jadi kita nggak usah pegang-pegang, cukup letakkan klemnya di batang statif dan kita bisa taruh corong atau pemisah dari apa yang ingin kita pisahkan di sana. Selanjutnya yang terbuat dari logam itu adalah tang. Nah, ada tang serbaguna, ada tang crucible. Nah, kalau tang serbaguna itu dia terbuat dari besi anti karat, bisa kita gunakan untuk menjepit tabung, baik tabung reaksi atau yang lainnya sampai ukuran diameter 12 mm. Bisa juga untuk menjepit gelas kimia dengan jarak rahangnya terlebar adalah 25 mm. Ini untuk menjepit tabung atau gelas piala intinya. Lalu ada tang crucible. Ini dia untuk menjepit krus besi anti karat lurus dengan engsel datar. Ukuran panjangnya itu adalah 150 dan 200 mm. Jadi ada dua ukuran. Fungsinya adalah untuk menjepit crucible. Itu yang terbuat dari logam, Bapak Ibu. Yang lanjutkan untuk alat-alat preparasi. Nah, ini digunakan untuk pendukung kegiatan praktikum di laboratorium dasar atau di lab mikrobiologi yang meliputi peralatan mekanik dan juga peralatan optik maksudnya. Yang pertama itu adalah autoclave. Ini fungsinya sebagai tempat sterilisasi. Jadi alat sterilisasi basah di sini karena menggunakan uap. Prinsip kerjanya dia menggunakan daya listrik, suhu dan tekanan bisa kita atur secara otomatis. Autoclave ini menggunakan panas atau tekanan uap yang sangat tinggi, sehingga alat-alat yang kita steril di sini bisa bersih. Yang kedua ini adalah oven. Bedanya antara autoclave dengan oven, kalau tadi autoclave itu adalah sterilisasi basah, kalau oven ini adalah sterilisasi kering. Jadi tidak menggunakan uap air seperti itu. Nah, oven ini juga bisa kita atur secara otomatis dengan menggunakan daya listrik, suhunya berapa, lama waktu sterilnya berapa, itu kita bisa atur. Dan oven ini hanya bisa digunakan untuk sterilisasi kering dengan menggunakan suhu yang tinggi, sehingga alat-alat kita itu steril nantinya.
Selanjutnya itu adalah inkubator. Inkubator ini fungsinya untuk menginkubasi. Jadi seperti namanya adalah untuk menginkubasi biakan mikroorganisme. Misalnya kalau kita ingin melakukan praktikum mikrobiologi, dan dapat juga digunakan untuk menyimpan media-media yang belum ditanami atau untuk tempat penyimpanan media, begitulah. Ini prinsip kerjanya. Kalau ini bisa juga kita atur secara otomatis, suhunya bisa kita sesuaikan. Tapi kalau hanya untuk menyimpan media, biasanya inkubatornya diatur dengan suhu 0 derajat Celcius. Lalu ini yang berikutnya ada NCAS. Jadi NCAS ini ditandai dengan adanya 2 lubang utama, yang lubang besar ya, yang ada di badannya. Ini digunakan untuk pemindahan misalnya mau memindahkan inokulan atau penanaman bakteri seperti itu, atau pembuatan suspensi mikrobia. Prinsip kerjanya ini ada 2 lubang besar untuk memasukkan peralatan untuk memindahkan inokulan, menanam mikrobia atau pembuatan suspensi mikrobia. Sehingga diharapkan kalau kita melakukan kegiatan di dalam NCAS ini, hanya dengan memasukkan kedua tangan kita, kontaminasi itu bisa diminimalisir seperti itu. Yang berikutnya adalah neraca. Jadi neraca ini, ya Bapak Ibu sudah tahu semuanya, untuk mengukur kalau kita mau menggunakan bahan-bahan dalam jumlah atau berat tertentu. Prinsip kerjanya ini kita harus kalibrasi terlebih dahulu, kemudian atur berapa jumlah atau berat bahan yang kita butuhkan, lalu kita ambil bahannya, kita timbang seperti itu sampai jarum menunjukkan atau jarum penunjuk itu tepat berada di angka 0. Berarti bahan kita sudah sesuai dengan berapa jumlah yang kita butuhkan. Selanjutnya ada laminar airflow. Ini adalah untuk melakukan kegiatan yang memerlukan kondisi yang steril. Prinsip kerjanya itu laminar airflow ini dia memiliki pola pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga menjadi steril. Nah, tapi sebelum kita pakai, kita harus menghidupkan atau menggunakan UV dulu selama 2 jam, dan selama 2 jam kegiatan dia di UV itu, peralatan yang akan digunakan boleh dimasukkan. Jadi sekalian dengan peralatannya di UV selama 2 jam. Selanjutnya ada magnetic stirrer. Nah, ini fungsinya untuk menghomogenkan larutan, Bapak Ibu. Jadi prinsip kerjanya ada hot plate dan magnet. Jadi magnet itu nanti fungsinya sebagai batang pengaduk. Jadi dimasukkan dalam larutan dalam beker gelas, misalnya seperti itu. Kemudian beker gelasnya diletakkan di atas stirrer ini, di atas hot plate. Lalu kita atur suhu dan putarannya. Dia akan secara otomatis berputar, dan magnet itu akan mengaduk larutan yang ingin kita homogenkan. Yang berikutnya itu ada vortex. Vortex ini juga sama fungsinya. Fungsi tadi adalah untuk menghomogenkan larutan. Prinsip kerjanya ini, kalau tadi ada hot plate-nya, jadi yang digunakan untuk menampung cairan itu lebih besar ukurannya. Kalau yang di sini yang dipakai itu adalah tabung reaksi. Jadi tabung reaksinya diletakkan di sini. Kemudian kita bisa atur putarannya dengan menggunakan tombol-tombol ini. Lalu dia akan bikinkan sampai larutan itu menjadi betul-betul homogen. Kemudian ada centrifuge. Nah, ini fungsinya adalah untuk memisahkan atau mengendapkan partikel-partikel dari suatu larutan.
Misalnya kita ingin mengendapkan bagian-bagian dari darah gitu. Kita gunakan sentrifuge untuk melihat, oh ini leukositnya, ini eritrositnya, kemudian ini plasmanya, itu bisa digunakan dengan sentrifuge ini. Prinsip kerjanya, larutan yang diendapkan partikelnya harus dimasukkan dalam tabung sentrifuge, jadi tabung kecil-kecil begitu. Nanti dimasukkan di sini, paling sedikit 2 tabung dengan volume sama dan diletakkan sejajar agar terjadi keseimbangan ketika sentrifuge ini berputar. Jadi kita bisa atur putarannya berapa, waktunya berapa. Lalu ini ada kulkas. Ini adalah sebagai tempat penyimpanan, misalnya biakan mikrobia agar tetap awet. Prinsip kerjanya ini adalah Bapak Ibu sudah tahu bahwa ya ini suhunya bisa diatur ya, suhunya rendah atau dingin untuk menghambat proses metabolisme. Kemudian mikroskop. Nah, mikroskop ini wajib dimiliki terutama di lab biologi karena untuk pengamatan kita harus menggunakan mikroskop, baik mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektrik yang sumber cahayanya dari listrik. Ini untuk mengamati jasad remix seperti itu. Prinsip kerjanya dengan mengandalkan 2 lensa, yaitu lensa objek dan juga lensa okuler. Nah, pembesarannya tergantung dari lensa objek yang dimiliki oleh mikroskop ini. Untuk pembesaran 100 kali itu harus menggunakan minyak emergency. Selanjutnya saya masuk ke alat-alat pelengkap. Alat-alat pelengkap ini biasanya digunakan untuk melengkapi alat-alat utama, termasuk alat-alat preparasi dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Ya, ini salah satunya adalah rak tabung reaksi untuk meletakkan tabung reaksi. Kemudian kita tinggal memasukkan saja tabung reaksi yang akan kita gunakan sesuai dengan yang kita butuhkan di sini. Yang kedua itu adalah filler. Jadi ini fungsinya untuk menyedot dan memindahkan larutan ke dalam wadah tertentu sesuai dengan volume yang kita inginkan. Jadi prinsip kerja dari filler ini dia tidak berdiri sendiri seperti ini, Bapak Ibu, dia harus disambungkan dengan pipet. Nah, pipetnya ini setelah disambungkan dengan filler ini, dia akan memiliki 3 katup yang berbeda fungsinya. Misalnya yang A ini untuk mengeluarkan udara dari filler, yang S ini adalah untuk menyedot cairan dari ujung pipet ke atas, jadi pipetnya dipasang di sini. Kemudian yang E adalah untuk mengeluarkan cairan dari pipet. Kemudian untuk pemeliharaan dan penyimpanan alat-alat gelas yang sudah kita miliki itu sebelum disimpan harus dibersihkan dan dikeringkan. Misalnya pada rak pengering ini setelah dicuci bersih. Lalu kalau alat logam itu kita bisa cuci dulu dengan sabun, baru kemudian kita keringkan sebelum kita simpan. Untuk penyimpanan sendiri administratif jadinya ya, alat gelas ini kita pisahkan dengan alat logam. Kemudian seperti tabung reaksi, pipet, pipa buret dapat ditempatkan pada rak khusus. Kemudian untuk termometer itu kita bersihkan dengan air, baru dikeringkan, biarkan suhu ruangan, baru kita masukkan ke tempatnya untuk disimpan. Kalau alat-alat logam, misalnya statif tadi, statif dengan batang statif itu tidak perlu dilepas dari dasar statif, cukup diletakkan saja di atas meja. Kemudian alat logam yang sejenis itu disimpan pada tempat yang sama dan usahakan penyimpanan itu dalam keadaan yang kering. Itu yang bisa saya paparkan terkait dengan alat-alat lab dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau misalnya ada masukan, ada tambahan, saya persilahkan. Waktu saya kembalikan pada Bu Gominten.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka sudah memberikan paparan materinya ya terkait dengan pengenalan alat-alat di laboratorium. Untuk Bapak Ibu, jika wonten pertanyaan, kita akan buka sesi Q&A-nya. Terus jika ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apakah wonten pertanyaan? Baik, selamat siang kepada Bu Eka dan Bu Gunginten. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri Dumun ya. Saya Ibu Lugede Eka Pratiwi. Kebetulan saya bekerja di unit SD. Nah, kemarin saya ditunjuk oleh Pak Kepala Sekolah untuk mengikuti in-house training ini berkenaan dengan lab. Nah, begini Bu, karena kebetulan saya mengajar di SD kan, untuk di SD kan tadi saya melihat di slide-nya Bu Gunginten tentang salah satu saya lupa, saya buka video dulu nih. Maaf tadi kelupaan. Ya, Oke, mungkin sinyalnya bermasalah. Jadi meneruskan yang tadi, saya melihat di slide-nya Bu Gunginten tentang apa itu sarana prasarana diakreditasi. Itu kan salah satunya kalau di SD itu ada lab IPA. Seperti itu ya Bu Gungi? Pertanyaan saya berkenaan dengan tadi yang dipaparkan oleh Bu Eka itu mengenai alat-alat yang ada di lab. Kenten nggih Bu nggih, Bu Eka nggih? Jadi pertanyaan saya itu adalah untuk di lab IPA di SD kira-kira apa saja nih harus ada gitu alat dasar yang dasar lah saya tanya, karena kan untuk di SD mungkin praktikumnya yang sederhana sekali, apalagi kalau di SD kan mungkin yang praktikum kelas atas kelas 6 seperti itu. Kalau untuk 1 2 3 kan belum berani seperti itu. Belum lah, karena itu kan menyangkut keamanan seperti itu. Pertanyaan saya itu peralatan dasar praktikum apa yang harus ada di lab IPA untuk SD seperti itu. Mungkin saya karena saya kurang paham. Terima kasih Bu Eka. Itu mohon tanggapannya. Bu Eka mau langsung ditanggapi atau kita cari penanya lagi? Mungkin bisa langsung ya Bu Gong ya. Terus Bu Eka. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang betul sekali kalau untuk SD itu tidak memerlukan alat-alat yang sampai seperti autoklaf kan seperti itu ya. Nah, di sini kalau sepengalaman biasanya untuk laboratorium IPA untuk sekolah dasar itu dia ada kit starter gitu misalnya, biasanya ada kit starter yang di dalamnya ada pengenalan alat-alat laboratorium. Namun dari sumber yang saya baca itu untuk sains IPA seperti itu, jadi mencakup dia biologi, fisika, dan kimia, itu ada 50 alat-alat lah seperti itu yang wajib ada di lab. Salah satunya itu yang tadi saya sebutkan, itu ada Erlenmeyer, kemudian ada botol reagen, lalu botol semprot untuk menampung aquades, ada beker glass, ada buret seperti itu, ada cawan petri yang tadi, kemudian ada corong, lalu cawan porselin tadi, kemudian ada corong Wagner untuk memisahkan misalnya seperti itu, kemudian Erlenmeyer tadi sudah